Puji Tuhan. Shalom Pak Niko, Bu Hermin, Bapak-Bapak Wakil Gembala dan Ibu, Papi Peter, Mami Christine, dan Bapak Ibu Kul Tim 20, serta seluruh peserta MDPC. Shalom untuk kita semua, haleluya. Hari ini saya mendapat tugas mewakili tim teologi untuk menyampaikan presentasi dengan judul Kesatuan dan Kolaborasi untuk Amanat Agung. Adapun presentasi kita pada hari ini terdiri dari 4 bahasan. Yang pertama adalah makna kesatuan dan kolaborasi. Kedua, dari mana kolaborasi bermula. Ketiga, kesatuan dan kolaborasi itu adalah ciri dari gereja yang penuh Roh Kudus. Dan keempat, bagaimana gereja berkolaborasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam MDPJ pada tanggal 1 Juli tahun 2023, Bapak Gembala kita, Pak Niko, menyampaikan sebuah pesan. Ini saya percaya kita perlu simak dengan baik. Dinyatakan oleh beliau, salah satu yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus ke depan adalah unity atau kesatuan. Unity merupakan kehendak Tuhan dan menjadi faktor utama agar terjadi penuaian jiwa secara besar-besaran. Melalui unity akan terjadi kolaborasi antar denominasi gereja untuk bersama-sama menjangkau jiwa. Tidak ada yang paling hebat ataupun paling besar. Semua harus bersama-sama bergandengan tangan. Bukankah ini pesan Tuhan yang sangat powerful? Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sekarang mari kita melihat apa yang dimaksud dengan makna kesatuan dan kolaborasi. Kalau kita melihat dalam kamus Merriam-Webster yang saya terjemahkan langsung, kata unity berarti menjadi satu, kesatuan, kondisi harmoni, dan dapat juga merujuk pada kerukunan atau kesepakatan. Sedangkan kata kolaborasi itu berarti bekerja bersama dengan orang lain. Di mana aspek kerjasama dari kolaborasi adalah banyak pihak menyumbangkan keahlian mereka untuk mencapai tujuan bersama. John Maxwell dan Rob Hoskin dalam buku mereka berjudul Change Your World memberikan perbedaan yang mendasar antara kerjasama, cooperation dengan kolaborasi atau collaboration. Kerjasama atau cooperation adalah kesatuan yang dilakukan hanya sekedar untuk kepentingan kesatuan semata. Dengan kata lain, ya yang penting bersama-sama. Sedangkan kolaborasi adalah kesatuan yang dilakukan untuk berbagi visi. Dan implikasi dari kerjasama atau cooperation adalah bahwa di dalam bekerja orang tidak berlawanan, tidak bertentangan satu sama lain. Sedangkan implikasi daripada kolaborasi tentu lebih dalam, yaitu bahwa orang-orang bekerja untuk sama lain. Kemudian mereka dengan sengaja menuju ke arah yang sama. Mereka saling membantu satu sama lain untuk mencapai sesuatu yang mereka anggap berharga. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Korintus di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kamu semua seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kalau kita unity, artinya semua kita benar-benar bersatu
dengan hanya satu pikiran dan satu tujuan. Tujuannya adalah kerajaan Allah, Injil, dan amanat agung. Dengan kata lain, kita satu frekuensi dengan Opa Niko. Yang setuju katakan amin, saudara. Boleh cek kiri kanannya, tanyakan, kamu masih satu frekuensi dengan Opa kan? Berapa banyak yang masih satu frekuensi dengan Opa Niko? Boleh baik kanan. Wow, haleluya. Berikan tepuk tangan, haleluya. Kita masih satu frekuensi dengan Opa Niko, saudara. Puji Tuhan. Nah, terkait dengan unity, saudara, gembala kita Pak Niko menyampaikan pesan Tuhan yang kuat. Disampaikan bahwa untuk terjadinya unity diperlukan kerendahan hati. Dan hal ini bukan sekedar teori, saudara, tetapi ini adalah teladan yang Pak Niko berikan kepada kita. Tahun 2002, setelah menerima pesan Tuhan melalui seorang penglihatan seorang pendoa syafaat, di mana Tuhan berkata change destination, maka Pak Niko melakukan dua hal yang diminta Tuhan pada waktu itu. Yang pertama adalah menurunkan nama gereja yang sangat dibanggakan oleh kita pada waktu itu. Kemudian yang kedua, beliau meminta maaf kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan pada waktu itu tiba-tiba roh rekonsiliasi turun di Indonesia. Hamba-hamba Tuhan saling rekonsiliasi satu dengan yang lain. Inilah momentum kesatuan dan kolaborasi gereja-gereja di Indonesia. Diawali dengan National Prayer Conference pada 5 Mei tahun 2005. Berapa banyak yang hadir pada waktu itu, saudara? Wow, luar biasa. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini dicatat sebagai salah satu hari bersejarah dalam sejarah kekristenan di Indonesia dan di dunia. Ini bukan klaim dari tim teologi, tetapi kami mencari apa yang ditulis oleh media pada waktu itu, saudara. Dan mereka menyatakan bahwa National Prayer Conference, setelah kita melakukan kolaborasi dan unity, maka itulah hari bersejarah dalam sejarah kekristenan di Indonesia dan di dunia. Tentunya kesatuan dan kolaborasi tidak berhenti sampai di sana, melainkan terus bergulir menjadi seperti efek bola salju yang kian lama kian besar hingga saat ini. Nyatalah Bapak Ibu bahwa tanpa unity tidak ada kolaborasi. Boleh kita perkatakan bersama, tanpa unity tidak ada kolaborasi. 2, 3. Tidak ada kolaborasi. Puji Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, dari mana kolaborasi berasal? Kata kolaborasi mungkin masih terdengar asing di sebagian besar telinga kita. Namun kolaborasi itu sendiri kita pelajari dari Allah Tritunggal. Sebab Allah Tritunggal adalah Allah yang berkolaborasi. Allah Tritunggal adalah contoh yang menginspirasi kita tentang kesatuan dan kolaborasi. Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana kesatuan yang harmonis dan kolaborasi yang baik dari Allah Tritunggal saat menciptakan seluruh alam semesta dengan keindahan dan keselarasan yang luar biasa. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal yang pertama, maka kita mendapat pengertian di sana bagaimana kata Ibrani Elohim yang digunakan untuk kata Allah adalah bentuk jamak menunjuk kepada Allah Tritunggal. Allah menciptakan firman-Nya yang oleh Yohanes disebut dengan Logos. Firman itu menjadi manusia dalam Yesus dan Roh Kudus berperan sebagai penggerak. Kesatuan dan kolaborasi yang sama juga terlihat jelas dalam misi penyelamatan. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah memulai misi penyelamatannya. Dalam surat Rasul Paulus kepada Titus dalam pasal 3 ayat 4 sampai 6 dinyatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia,
pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kesatuan dan kolaborasi Allah Tritunggal di dalam misi penyelamatan manusia terlihat dari bagaimana Bapa, Dia menyelamatkan kita melalui permandian kelahiran kembali dan pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus melalui Yesus Kristus. Amin. Mengapa kita harus unity dan berkolaborasi? Karena kesatuan dan kolaborasi ini adalah ciri-ciri dari gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Dalam presentasi ini tim teologi menyajikan ada 4 bagian ayat dalam Alkitab yang memberikan pemahaman kepada kita. Kesatuan dan kolaborasi itu adalah ciri-ciri dari gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Hanya saja mengingat waktu, tentu kita hanya melihat salah satunya saja. Bagian yang lainnya nanti Bapak Ibu dapat melihat dalam materi presentasi ini nanti. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 26 sampai 27 Bapak Ibu, kita melihat di sana bagaimana setelah menyelesaikan perjalanan misi, Paulus dan Barnabas kembali ke Antiokhia dan memanggil jemaat untuk berkumpul. Mereka menceritakan segala sesuatu yang telah dilakukan Allah melalui mereka. Dan ini menunjukkan pentingnya berbagi pengalaman dan juga hasil pelayanan di dalam komunitas. Dengan mengumpulkan jemaat, hal ini menciptakan rasa kebersamaan dan juga kolaborasi dalam memahami bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah mereka. Dan kalau kita melihat di sana juga rasul-rasul tersebut menekankan bahwa keberhasilan misi bukan hanya hasil usaha mereka, tetapi juga kasih karunia Allah yang membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain untuk percaya. Ini menunjukkan kolaborasi antara Allah, para rasul, dan jemaat di dalam menyelesaikan amanat agung. Sebelum mengutus Paulus dan Barnabas, jemaat di Antiokhia telah berdoa dan berpuasa. Ini mencerminkan kolaborasi saling mendukung antara jemaat dengan para misionaris. Pendeta Mark William yang pernah menjadi ketua umum Church of God periode 2012 sampai 2016 mengembangkan teologi kolaborasinya berdasarkan 2 gambaran yang digunakan oleh Paulus, yaitu ladang Allah dan bangunan Allah. Beliau menyatakan bahwa kita semua adalah pekerja yang dimiliki oleh Allah. Kita bekerja bersama, kita adalah rekan kerja, dan kita adalah rekan sekerja Allah. Tentunya penting bagi kita untuk memahami bagaimana gereja berkolaborasi. Kalau kita melihat di dalam masa Pentakosta pertama, kalau kita membaca dalam Injil Lukas pasal 9 ayat pertama sampai 6 atau Markus pasal 6 ayat 6 sampai 13, dinyatakan di sana bagaimana Yesus memanggil dan memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Yesus tidak memberi kuasa secara individual. Kuncinya adalah bersama-sama. Yesus mengutus mereka berdua-dua. Sekalipun mereka melayani di tempat yang berbeda-beda, pengurapan mereka tetap bagian dari satu kesatuan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai 11, dinyatakan bagaimana Roh Kudus menciptakan kesatuan. Dalam peristiwa pembangunan Babel, bahasa yang berbeda memisahkan manusia satu sama lain. Tetapi pada hari Pentakosta, orang-orang dari berbagai bangsa dipersatukan untuk mendengar pesan agung Tuhan Yesus dalam bahasa yang berbeda. Babel memisahkan, Pentakosta menyatukan, mendobrak batas-batas bahasa,
kebangsaan, dan juga sosial. Setelah peristiwa Pentakosta pertama, istilah gereja tidak lagi dianggap sebagai milik satu lembaga saja, tetapi sebagai hasil dari gerakan semua gereja yang bekerja sama. Bagaimana sekarang dengan masa Pentakosta kedua? Seperti halnya pencurahan Roh Kudus pada Pentakosta pertama itu menyatukan gereja, hal yang sama juga terjadi pada Azusa Street Revival atau Pentakosta kedua. Azusa Street Revival meninggalkan warisan bagi kita, yaitu kesatuan dan kolaborasi yang bersifat radikal. Visi daripada pendeta William Seymour adalah tentang pengalaman bersama dan kolaborasi antar berbagai kelompok Kristen yang melintasi batas-batas etnis dan gender. Tim kepemimpinan daripada William Seymour adalah orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang ras dan mencakup perempuan dan laki-laki. Pada masa Pentakosta kedua itu Bapak Ibu, apa yang terjadi di kalangan gereja mainstream adalah diadakannya konferensi misionaris dunia pada tahun 1910 di Edinburgh, Skotlandia. Konferensi ini merupakan acara misi Kristen yang besar di awal abad ke-20. Bahkan konferensi ini merupakan titik balik dalam sejarah kekristenan dan dianggap sebagai awal dari gerakan ekumenis Kristen Protestan modern. Bagaimana dalam kalangan Pentakosta? Setelah kegerakan Azusa Street Revival, perkembangan Pentakostalisme di seluruh dunia banyak mengalami fragmentasi atau pemecahan. Saat ini saja lebih dari 11.000 denominasi Pentakosta di Indonesia. Meskipun begitu Bapak Ibu, mereka menunjukkan keinginan untuk terhubung sesama dengan orang percaya dari berbagai Pentakostal di seluruh dunia. Maka lahirlah konferensi Pentakosta dunia yang pertama diselenggarakan di Zurich, Swiss pada tahun 1947. Sejak saat itu, konferensi ini telah diadakan secara kontinu dan konferensi ini menjadi dasar bagi Pentecostal World Fellowship pada tahun 2004. Lebih maju lagi kemudian diadakannya Kongres Lawson pertama pada tahun 1974. Kongres ini menantang orang-orang Kristen berkolaborasi untuk membuat Yesus dikenal di seluruh dunia. Bagaimana gereja berkolaborasi pada masa Pentakosta ketiga? Kita dapat mempelajarinya dari Empower 21, Everyone. Gerakan ini bukanlah sebuah organisasi gereja, melainkan fasilitator untuk menjangkau setiap orang dengan Injil dengan target tahun 2033. Konferensi Empower 21 di berbagai belahan dunia mengumpulkan ribuan pemimpin Pentakosta karismatik dan menginspirasi mereka untuk menyelesaikan tugas yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Empower 21 mengadakan kongres di Amsterdam pada bulan Juli 2023 dengan tema Everyone. Kemudian dilanjutkan dengan Kongres Empower 21 di SICC pada tanggal 3-5 Juli 2024 dengan tema Everyone Asia, Reaching Every Person on Earth. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, dimotori oleh Global Evangelist Alliance, suatu badan di bawah Empower 21, sekitar 6.590 gereja dari 38 denominasi di El Salvador berkolaborasi untuk memberitakan Injil, menyelesaikan amanat agung secara serentak di negara tersebut pada tahun 2024. Selama Januari sampai Mei 2024 saja, hasilnya lebih dari 220.000 orang menerima keselamatan. Kita berikan tepuk tangan saudara. Lebih dari 2,1 juta orang atau setara dengan sekitar 34% penduduk negara itu mendengar Injil secara face to face saudara.
Video lengkapnya dapat disaksikan melalui link channel yang kami lampirkan dalam presentasi ini. Contoh lainnya Bapak Ibu di masa Pentakosta ketiga adalah Kongres Lawson yang keempat di Seoul, Korea Selatan pada tahun 2024. Gerakan ini makin meluas dengan bergabungnya aliran Pentakosta dan karismatik melalui Pentecostal World Fellowship dan Empower 21. Mereka yang tergabung dalam kongres ini, termasuk kita, percaya bahwa pertama, penginjilan memanggil kita untuk bersatu. Karena kesatuan kita memperkuat kesaksian kita. Boleh berikan tepuk tangan. Yang kedua, perlunya mendorong pengembangan kerjasama, kolaborasi regional dan fungsional untuk memajukan misi gereja, untuk perencanaan strategis, untuk saling mendorong dan saling berbagi sumber daya dan pengalaman. Ketiga, Roh Kudus adalah roh misionaris. Oleh karena itu penginjilan harus muncul secara spontan dari gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Gereja yang tidak misionaris berarti memadamkan Roh Kudus. Yang keempat, janji kedatangannya yang kedua kali. Aku datang segera, merupakan dorongan lebih lanjut bagi penginjilan. Ingatlah perkataan Yesus bahwa Injil harus diberitakan kepada segala bangsa. Kita percaya bahwa periode di antara kenaikan Yesus dan kedatangannya yang kedua kembali harus diisi dengan misi umat Allah yang tidak boleh berhenti sebelum akhir zaman. Contoh lain bagaimana gereja berkolaborasi di masa sekarang ini secara nasional sejak tahun 2012. My Home Indonesia adalah bentuk kolaborasi lintas gereja, lintas daerah, bahkan lintas negara. My Home Indonesia menggagas gerakan 30.33, yakni mengutus 30.000 misionaris ke seluruh dunia sampai dengan tahun 2033. Berikan tepuk tangan saudara. Wow, kita support sama-sama. Secara regional, sejak resmi berdiri pada tahun 2010, Muspija, Musyawarah Pimpinan Gereja-Gereja yang dipimpin oleh Pendeta Peter Farak Nimela, telah menggagas kesatuan dan kolaborasi di antara gereja-gereja di Banten. Dari kalangan mainstream, Injili, Pentakostal, Advent, dan Baptis. Untuk memelihara kerukunan, meningkatkan kesejahteraan dan penyelesaian amanat agung di Provinsi Banten. Dan tentunya ada lagi juga di provinsi-provinsi yang lain, rayon-rayon lain yang melakukan hal yang senada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Roh Kudus pada Pentakosta yang pertama menyatukan Jews and Gentile, orang Yahudi dan non-Yahudi. Pada Pentakosta yang kedua, Roh Kudus menyatukan kulit putih dan kulit berwarna. Tapi pada Pentakosta yang ketiga ini, Roh Kudus menyatukan gereja-gereja interdenominasi. Pak Niko pada MDPJ tanggal 3 Agustus tahun 2024 menyampaikan pesan Tuhan. Kita baca sama-sama. 2, 3. Gereja-gereja harus unity. Jangan berfokus pada kepentingan diri sendiri, melainkan ke hal yang lebih besar, yaitu penuaian jiwa besar-besaran. Tanpa kesatuan, unity, dan kolaborasi, tidak mungkin terjadi penuaian yang besar. Haleluya. Kesatuan dan kolaborasi di antara orang percaya akan menjadi lebih efektif jika dibangun di atas dasar firman Tuhan dan di bawah pimpinan Roh Kudus. Kegerakan ini didorong oleh Roh Kudus, bukan oleh keegoisan. Itu sebabnya menutup presentasi ini, mari kita bilang kiri kanan kita, jangan egois, ayo kita kolaborasi. Haleluya. Boleh sekali lagi, jangan egois, ayo kita kolaborasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.